Cinta bernoda darah. Jilid 6 bagian 4. Memang betul ucapan Empek Gan yang tampak ketakutan itu. Kakek liar itu adalah Toat Beng Kuai Jin, si orang aneh pencabut nyawa. Biarpun dia kelihatan seperti orang hutan, namun seperti juga adiknya Tok Sim Lotong, kakek ini memiliki kepandaian yang hebat sekali. Dia termasuk seorang di antara Tian Teliok Kuai, dan julukan sebagai seorang di antara si enam jahat itu memang patut baginya mengingat bahwa ada kalanya kakek liar ini betul-betul makan daging manusia seperti yang dituduhkan Empek Gan tadi. Biarpun ia hidup seperti orang liar, namun tidak biasa Toat Beng Kuai Jin mendengar maki-makian yang ditujukan kepada dirinya. Sedikit saja orang berani menyinggungnya, jangan harap dia mau mengampuni nyawa orang itu, apalagi sekarang ada orang pendek ketakutan ini berani memaki-makinya seperti itu. Toat Beng Kuai Jin terbahak-bahak dan inilah menjadi tanda bahwa dia sedang marah besar. Cacing perut, makanlah ini. Tangannya yang besar berbulu itu bergerak. Tulang paha yang sudah tak berdaging lagi itu ia lontarkan ke arah Empek Gan yang masih memeluk tiang dengan kaki tangannya. Tulang itu menghantam pinggir tiang, terdengar suara keras dan balok itu somplak seperti dihantam kapak. Tidak hanya membelah kayu, tulang itu terus menghantam pundak Empek Gan dan tubuh Empek Gan melorot turun. Akhirnya pantatnya terbanting menghantam lantai sampai mengeluarkan suara seperti kasur digebuk. Empek Gan meringis kesakitan, bangun berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya, agaknya untuk menghilangkan rasa sakit. Debu mengebul ketika celana belakangnya itu ia tepuk-tepuk. Karena kebetulan sekali Sian Eng berdiri di belakangnya, gadis ini melangkah mundur dengan kening berkerut. Celaka pikirnya, ia telah salah sangka. Kakek ini sama sekali bukanlah orang sakti. Mungkin hanya pandai lari cepat saja. Buktinya, sekali disambit tulang sudah roboh. Sungguh tak tahu malu, Empek Gan sudah mengomel. Celaka, cocok dengan wujudnya. Ia menoleh kepada suling emas dan berkata menyeringai, hati-hati kalau kau berurusan dengan monyet hutan liar itu. Toat Beng Kuai Jin menyumpah-nyumpah. Cacing busuk, jangan lari kau. Empek Gan tertawa, membalikkan tubuhnya membelakangi Toat Beng Kuai Jin sambil menggoyang-goyang kibul dan berkata, beginikah gerakan cacing? Hoho, sebentar lagi mau mampus masih suka maki-maki orang. Setelah berkata demikian, kakek ini menggerakkan kedua kakinya lari keluar dari rumah itu sambil menoleh ke arah suling emas dan berkata, jaga nona ini baik-baik, jangan sampai dia dirayu palsu oleh Sumaboan lagi. Sian Eng menjadi makin mendongkol, akan tetapi suling emas tidak pedulikan kakek itu, juga agaknya tidak peduli kepadanya, buktinya menengok pun tidak. Suling emas menghadapi kakek liar di atas itu sambil berkata, suaranya serius penuh ancaman. Toat Beng Kuai Jin, biarpun di antara kau dan aku tidak pernah terjadi pertentangan karena kita masing-masing mengikuti jalan sendiri, akan tetapi hari ini kau telah melanggarnya. Lekas kau bebaskan dan kembalikan nona yang kau culik, kalau tidak, aku suling emas tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Dengar baik-baik, kalau kau mengganggu nona itu, aku bersumpah takkan berhenti sebelum dapat merobek tubuhmu menjadi 4 potong. Toat Beng Kuai Jin mendengus marah. Suling emas, kau bocah kemarin sore yang masih ingusan, sombong amat ucapanmu. Sudah lama aku ingin mencoba kepandaianmu, dan hari ini adalah hari baikku. Aku belum ganggu nona cilik itu, tunggu sampai aku menangkapmu untuk kupanggang bersama, hehe. Oh Kausu, aku minta tolong kepadamu, bawa keluar nona ini ke tempat aman, kata suling emas. Maklum bahwa ia akan menghadapi lawan-lawan tangguh, sehingga kehadiran Sian Eng hanya akan merupakan gangguan belaka. Kau ikutlah bersama Okausu, tunggu aku selamatkan adikmu. Sian Eng diam-diam terkejut dan dapat menduga bahwa yang diculik oleh manusia liar itu tentulah Lin Lin. Maka tanpa banyak cakap lagi ia mengangguk dan bergerak mengikuti guru silat yang wajahnya sudah pucat karena gelisah itu. Akan tetapi begitu keduanya keluar pintu, terdengar pekik mengerikan dan tubuh Sian Eng terhuyung ke belakang, masuk kembali ke ruangan itu disusul tubuh Okausu yang terlempar dan roboh di atas lantai dalam keadaan tak bernyawa lagi, pada pipinya terdapat luka kehitaman. Toat Beng Kuai Jin tertawa bergelak dan tubuhnya yang besar gendut itu melayang turun dengan amat ringannya. Biarpun tubuhnya gendut dan gerakannya kelihatan kaku, akan tetapi ternyata ia gesit dan cepat sekali. Begitu kedua kaki menyentuh lantai, kedua tangannya sudah bergerak menerjang suling emas, dari kuku-kuku jarinya yang panjang itu terdengar bunyi bercuitan. Sian Eng, jangan keluar, di sini saja, pesan suling emas dan tubuhnya berkelebat lenyap, berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di sekeliling tubuh Toat Beng Kuai Jin.
Kiranya dua orang sakti itu sudah saling terjang dengan hebatnya. Xian Eng menyelinap ke sudut ruangan itu, memandang penuh kekhawatiran. Ia cemas sekali, takut kalau suling emas kalah, sedangkan dia sendiri tidak berdaya membantu karena maklum bahwa tingkat kepandaiannya masih jauh ketinggalan, dan kalau ia membantu, hal itu malah akan membikin repot suling emas saja. Suling emas adalah seorang pendekar besar yang menjunjung tinggi kegagahan. Ia merasa khawatir sekali akan keselamatan Lin Lin, juga kini harus menjaga keselamatan Xian Eng. Sedangkan Toat Beng Kuai Jin, lawannya yang sakti ini masih dibantu oleh orang-orang jahat dan sakti lain yang berada di luar pintu rumah. Tentu saja ia tahu bahwa tewasnya Ou Kausu adalah karena serangan dari luar rumah, dan melihat luka hitam di mukanya itu, agaknya itulah hasil kerja Toksim Lotong, yaitu gigitan ular berbisa. Namun melihat betapa Toat Beng Kuai Jin hanya seorang diri saja menghadapinya dengan tangan kosong, ia tidak sudi menggunakan senjata yang paling ia andalkan, yaitu sulingnya. Ia pun menghadapi lawan ini dengan tangan kosong pula. Toat Beng Kuai Jin dan adiknya, Toksim Lotong, sebetulnya adalah dua orang penghuni pulau kosong di Lemhai, atau Laut Selatan. Tadinya mereka berdua adalah kacung, atau pelayan-pelayan cilik seorang tokoh besar di zaman Tang, seorang panglima yang tidak sudi menghambakan diri kepada musuh setelah kerajaan Tang jatuh. Ia melarikan diri ke selatan dan mengasingkan diri di Pulau Kosong, hanya ditemani dua orang kacungnya. Panglima ini berilmu tinggi dan sampai mati ia tinggal di dalam pulau itu, tak pernah meninggalkan pulau. Semua ilmunya ia turunkan kepada dua orang kacungnya yang mendapat kemajuan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Akan tetapi agaknya karena mereka tak pernah bergaul dengan dunia ramai, juga karena di pulau itu banyak terdapat binatang-binatang berbisa, kedua orang bersaudara ini hidup seperti tidak normal lagi. Mereka menjadi korban gigitan serangga-serangga berbisa yang meracuni otak mereka sehingga hidup mereka menjadi liar seperti binatang-binatang hutan. Puluhan tahun kedua orang kakak beradik ini hidup di pulau setelah majikan dan guru mereka meninggal dunia. Usia mereka sudah 50-an tahun lebih ketika pada suatu hari secara kebetulan ada sebuah perahu dagang yang terdampar ke pulau itu setelah dipermainkan ombak dan badai. Dapat dibayangkan betapa ngeri hati para penumpang perahu yang 30 orang lebih jumlahnya itu ketika mereka melihat dua orang kakek gila yang telanjang bulat itu. Dua orang kakek itu segera menyerang mereka dan dalam waktu singkat saja, 30 orang lebih telah tewas oleh mereka berdua. Kemudian mereka secara ngawur mengembangkan layar dan berlayarlah mereka ke tengah samudera. Karena tidak biasa, mereka mabuk laut, mengamuk dan merusak isi perahu, kemudian roboh telentang di dalam perahu, pingsan. Angin dan ombak yang kini mengemudikan perahu dan akhirnya mereka terdampar ke darat. Saat itulah mulai muncul dua orang sakti yang aneh di dunia Kang Ou. 10 tahun lebih mereka berdua berkeliaran dan kemudian dunia persilatan mengenal mereka sebagai dua orang sakti jahat dan menggolongkan mereka dengan pentolan-pentolan dunia hitam lainnya sehingga terkenallah nama Toat Beng Kuai Jin dan Toksim Lotong sebagai dua orang di antara si enam jahat. Ilmu silat yang menjadi dasar dari kepandaian mereka adalah ilmu silat campuran dari barat dan utara. Akan tetapi karena mereka hidup puluhan tahun sebagai orang liar, di antara binatang-binatang dan serangga-serangga beracun, maka hawa pukulan dari sinkang mereka bercampur dengan hawa beracun yang amat jahat. Apalagi Toat Beng Kuai Jin mempunyai kesukaan liar, yaitu makan daging manusia. Ini menambah hawa beracun di dalam tubuhnya dan membuat ia makin ganas dan berbahaya sekali. Sedangkan adiknya, Toksim Lotong, terkenal hebat permainannya yang mengerikan, yaitu dengan ular-ular beracun yang menjadi sahabat-sahabat baiknya, bahkan senjatanya pun seekor ular. Suling emas sudah banyak mendengar tentang dua orang liar ini, akan tetapi baru kali ini ia berkesempatan mengadu ilmu. Oleh karena ia harus memikirkan keselamatan Xian Eng dan juga harus menolong Lin Lin yang belum diketahui bagaimana nasibnya, ia tidak mau berlaku lambat. Begitu merasa betapa tenaga yang dipergunakan lawannya mengeluarkan hawa panas dan bau amis menjijikkan, ia cepat mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya, lalu ia mainkan ilmu silat yang ia dapat dari suhunya, yaitu mendiang Kim Mo Taisu. Sebetulnya ilmu ini adalah ilmu yang harus dimainkan dengan sebatang kipas pelajar, yaitu ilmu silat yang disebut Lo Hai San Hoat atau ilmu silat kipas pengacau lautan. Akan tetapi karena lawannya bertangan kosong, maka suling emas juga bertangan kosong mainkan ilmu silat pengacau lautan ini. Hebat memang kepandaian Toat Beng Kuai Jin. Yang amat berbahaya adalah kuku-kuku jari tangannya. Biarpun ia tidak bersenjata, namun memiliki kuku-kuku panjang seperti itu, sama saja dengan memegang atau menggunakan 10 buah pedang-pedang kecil.
Setiap buah jari mempunyai kuku panjang dan bukan hanya kuku runcing, melainkan kuku yang mengandung hawa beracun sehingga sekali saja kulit terkena guratan sebuah di antara kuku-kuku ini, akan melepuh kulit itu dan akan keracunan darahnya. Semua ini dipergunakan dengan gerakan cepat dan lincah, ditambah lagi dengan gerengan-gerengan seperti seekor singa dan muncratnya air ludah serta peluh yang memuakkan baunya. Hampir suling emas tidak tahan menghadapi ini, terutama bau itu. Beberapa kali ia terpaksa melompat mundur untuk menyedot hawa segar. Akhirnya ia berseru keras, "Toat Beng Kuai Jin, lekas kau kembalikan nona yang kau culik. Kalau tidak, terpaksa aku membunuhmu. Aku tiada waktu lebih lama lagi untuk bermain-main denganmu." Sambil berkata demikian, suling emas mengeluarkan sebuah kipas yang dipegangnya dengan tangan kiri. Hanya kipasnya yang akan dapat membantunya mengusir bau memuakkan itu. Ia masih sungkan mengeluarkan sulingnya, melihat betapa lawannya tetap bertangan kosong. Melihat bahwa lawannya hanya mengeluarkan kipas kain sutera yang halus dan kecil saja, Toat Beng Kuai Jin tertawa hahaha, kemudian menubruk lagi melancarkan serangan-serangan dahsyat. Akan tetapi, sekarang suling emas bersilat Lo Hai San Hoat dengan kipas di tangan, dan karena ilmu silat itu memang ilmu silat kipas, tentu saja kehebatannya lipat 2 kali daripada tadi ketika ia mainkan dengan tangan kosong. Seketika tampak gulungan sinar putih yang kadang-kadang menutupi pandangan mata Toat Beng Kuai Jin, malah kakek liar ini merasa sesak napasnya oleh tiupan angin dari kipas itu. Tidak saja semua bau busuk dikembalikan ke hidungnya sendiri, akan tetapi ditambah pula dengan angin kebutan kipas yang dilakukan dengan tenaga sinkang seorang ahli. 2 kali sudah pundak Toat Beng Kuai Jin kena disentuh ujung gagang kipas, sakitnya bukan kepalang. Diam-diam suling emas terkejut dan kagum. Sentuhannya dengan ujung gagang kipas itu sebetulnya adalah totokan yang pasti akan merobohkan lawan. Akan tetapi kakek liar ini hanya menyeringai kesakitan saja, sama sekali tidak roboh malah maju makin nekat. Kiranya kakek ini telah kebal kulitnya dan agaknya pandai pula memindahkan jalan darah. Betapapun juga, setelah suling emas mainkan kipasnya, Toat Beng Kuai Jin terdesak hebat. Berkali-kali ia menggereng marah, namun semua tubrukan, cakaran hantaman dan tendangannya hanya mengenai angin belaka. Manusia liar, robohlah! Secepat kilat kipas itu bergulung-gulung sinarnya menutupi pandang mata lawan dan tangan kiri suling emas sudah menyerang dengan jari tangan terbuka ke arah ulu hati yang telanjang itu. Akan tetapi Toat Beng Kuai Jin benar-benar hebat kepandaiannya. Begitu jari tangan suling emas yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu menyentuh kulit dadanya, tubuh bagian ini secara tiba-tiba dapat ditarik masuk dan mulutnya menyemburkan uap ke depan, disusul pukulan kedua tangan. Ih, suling emas terpaksa mengipaskan kipasnya ke depan untuk mengebut pergi semburan uap bacin itu, lengannya dengan mudah menangkis pukulan lawan dan sebelum lawan mendesak terus, gerakan suling emas berubah. Ia telah menggunakan gerakan ilmu silat sakti Hong In Bun Hoat yaitu jurus ilmu silat huruf yang ia terima dari Bu Ke Xiansu. Dengan gerakan jurus ilmu silat sakti ini, yang ia lakukan dengan menuliskan huruf Tian, atau langit, sekaligus ia telah menyerang sampai 4 kali. Serangan terakhir merupakan gerakan bertentangan karena baru saja ia menyerang dengan arah ke kiri bawah, sekarang tiba-tiba kipasnya menerjang dari atas ke bawah kanan. Perubahan-perubahan yang amat cepat dan aneh dari jurus ini tak dapat diikuti dan diduga oleh Toat Beng Kuai Jin, maka biarpun ia sudah mengelak dan menangkis tidak urung pahanya terpukul gagang kipas. Kelihatannya perlahan saja, akan tetapi kalau saja bukan Toat Beng Kuai Jin yang menerima hantaman ini, tentu tulang pahanya akan remuk. Kakek liar ini hanya mengeluh dan tubuhnya bergulingan, akan tetapi ia sudah dapat melompat berdiri lagi lalu meloncat ke atas, membobol genteng melarikan diri. Iblis jahat, lari kemana kau? Suling emas mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan Xian Eng. Selagi ia ragu-ragu, tak tega meninggalkan Xian Eng seorang diri, dari pintu muncullah Tok Sim Lotong dan beberapa orang pengeroyoknya tadi. Keparat pengecut, suling emas marah sekali. Jangan anggap aku keterlaluan kalau sekarang aku tidak mau memberi ampun lagi. Setelah berkata demikian, tangannya bergerak dan tampaklah sinar kuning bergulung-gulung dengan sinar putih. Sinar kuning adalah sinar sulingnya, sedangkan yang putih adalah sinar kipasnya. Ia tidak memberi kesempatan lawan-lawannya maju, mendahului menerjang ke pintu dan sekaligus 3 orang pengeroyok roboh binasa sebelum mereka sempat bergerak. Tok Sim Lotong hanya tertawa serak, lalu menyelinap pergi. Juga para pengikutnya pergi dengan cepat. Sebentar saja tidak tampak lagi lawan di situ.
Mari kita kejar kakek liar tadi untuk menolong adikmu, kata suling emas, menyambar lengan tangan Xian Eng untuk diajak lari cepat mengejar Toat Beng Kuai Jin. Nanti dulu, aku tadi melihat kakek itu melemparkan ini, kata Xian Eng, membungkuk dan hendak mengambil sebuah sampul surat. Akan tetapi tiba-tiba suling emas menggerakkan tangannya dan tubuh Xian Eng terdorong mundur sampai terhuyung-huyung. Kau, gadis itu berseru marah. Lupa lagikah akan pengalaman di Khitan dahulu? Suling emas mengomel, lalu membungkuk dan mengambil sampul surat itu. Xian Eng terkejut dan teringat, mukanya berubah pucat dan ia merasa ngeri sekali ketika melihat jari-jari tangan suling emas menjepit hancur leher seekor ular hitam yang keluar dari sampul itu. Kiranya suling emas telah menolong nyawanya, karena kalau dia yang tadi mengambil sampul, tentu ia akan tergigit ular yang ia duga seekor ular berbisa yang amat jahat itu. Setelah melempar bangkai ular dengan tak acuh, suling emas menarik keluar sehelai kertas bersurat dari dalam sampul. Alis yang tebal itu bergerak-gerak ketika matanya menari-nari membaca huruf-huruf yang tertulis di atas kertas. Matanya makin berapi-api dan diam-diam Xian Eng menjadi takut. Ia tahu bahwa pendekar itu marah sekali. Kemudian suling emas menarik napas panjang dan berkata, tak mungkin mencari di mana adikmu disembunyikan. Akan tetapi sementara ini dia aman. Untuk menolongnya, jalan satu-satunya hanya ke Nanchao. Mari kita pergi, dan sekarang ceritakan bagaimana kau dapat pergi bersama Suma Boan, kata-katanya terdengar ketus dan marah. Xian Eng mendongkol sekali. Apa pedulimu, bisik hatinya, kau seperti seorang ayah atau kakak saja. Namun ia tidak berani membantah dan sambil berjalan di samping suling emas, ia menceritakan betapa Suma Boan mencari Lin Lin dan Lai Bok Liong, kemudian bertemu dengannya. Betapa Suma Boan berjanji kepadanya akan mempertemukan dengan kakaknya, Kam Busong, kalau mau pergi bersamanya ke Nanchao. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kau akan bertemu dengan kakakmu di Nanchao? Tanya suling emas sambil lalu. Dia bilang bahwa kakak Busong mempunyai hubungan dengan Nanchao, karena itu aku pasti akan dapat bertemu dengannya di sana. Maka aku lalu ikut dengan dia sampai di sini. Kemudian, mengapa kau bisa muncul bersama kakek lucu itu? Empegan itu, lucu. Aku tidak senang padanya. Tiba-tiba suling emas berhenti melangkah, memandang dengan mata terbelalak kepada Xian Eng. Kau bilang empegan? Dia, pantas. Aku sudah heran dan menduga-duga siapa gerangan kakek lucu yang luar biasa lihainya itu. Kiranya empegan. Dia muncul pula di sini. Akan ramai di Nanchao. Agaknya saking gembira dan herannya mendengar bahwa kakek pendek tadi empegan adanya, suling emas tidak mendesak lagi dengan pertanyaan mengapa Xian Eng meninggalkan Suma Boan dan gadis ini menjadi lega hatinya, karena ia pun tidak suka bercerita tentang rahasia asmara itu. Kenapa kita tidak jadi mengejar kakek liar tadi? Bukankah Lin Lin telah diculiknya? Tidak, percuma. Mereka sengaja menahan Lin Lin untuk memaksaku. Suling emas menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Mereka, siapa? Surat itu dari siapakah? Siapa lagi? Dari Suma Boan tentu. Wajah Xian Eng terasa panas sekali, kemudian dingin sampai ke ujung hidungnya. Jantungnya berdebar dan hampir ia pingsan kalau saja ia tidak cepat menekan perasaannya. Kiranya Lin Lin diculik atas perintah Suma Boan. Betulkah ini? Tapi dia selama dalam perjalanan ini baik sekali terhadapnya, hanya malam tadi. Kau kenapa? Xian Eng menggeleng kepala, tidak berani bersuara karena maklum bahwa suaranya tentu akan terdengar gemetaran bercampur isak. Ia hanya mempercepat langkahnya dan agaknya suling emas senang melihat ini dan ia pun mempercepat langkahnya sehingga sebentar saja mereka sudah keluar dari kota Bansin. Lin Lin berusaha meronta dan melepaskan belenggu yang mengikat kedua pergelangan tangannya, namun sia-sia belaka. Ia memandang ke arah Lai Bok Liong yang terikat seperti seekor babi di atas sebatang balok melintang, tingginya kurang lebih 1 meter dari tanah. Ingin ia menjerit minta tolong, namun sia-sia karena mulutnya ditutup sapu tangan yang diikatkan erat sekali ke belakang kepalanya, sehingga untuk bernapas saja amatlah sukar. Seperti diketahui, ketika ia dan suling emas dikeroyok oleh Tok Sim Lotong, Toat Beng Kuai Jin, dan banyak lagi orang-orang yang kepandaiannya cukup kuat, ia telah kena ditawan oleh Toat Beng Kuai Jin dan dibawa lari pergi dari gelanggang pertandingan. Ia berusaha untuk melepaskan diri atau memukul, akan tetapi tubuhnya lemas semua, kaki tangannya tak dapat digerakkan lagi. Hampir ia pingsan ketika tubuhnya dipondong oleh kakek liar itu. Karena ia tidak dapat bergerak, terpaksa ia menahan penderitaan luar biasa ketika mukanya terletak di atas punggung yang ada dagingnya menonjol besar,
atau punuk, berkeringatan, dan baunya apek bukan buatan itu. Kalau saja ia tidak tertotok lumpuh, tentu Lin Lin sudah muntah-muntah. Baiknya kakek itu larinya cepat sekali seperti terbang, sebetulnya bukan lari lagi melainkan melayang dari pohon ke pohon seperti seekor binatang yang gesit. Kecepatan ini mempersingkat penderitaannya karena selain angin yang bertiup mengurangi bau kecut, juga tentu akan segera sampai di tempat tujuan. Mereka memasuki hutan dan tiba-tiba muncul seorang pemuda yang membentak dengan suara nyaring, "Iblis tua, lepaskan gadis itu." Lin Lin girang bukan main ketika mengenal suara ini. Siapa lagi kalau bukan Lai Bok Liong, sahabat baiknya. Akan tetapi kegirangannya tidak berlangsung lama, segera terganti kekhawatiran. Tingkat kepandaian Bok Liong sebanding dengan tingkatnya, mana mampu menghadapi kakek sakti yang seperti iblis ini? Benar saja dugaannya, biarpun Bok Liong sudah menerjang dengan pedang Goat Kong Kiam yang berhawa dingin, kakek itu enak saja melayaninya dengan tangan kosong, bahkan dengan tubuh Lin Lin tak pernah terlepas dari atas pundaknya. Seperti juga Lin Lin, pemuda itu tak dapat bertahan lama menghadapi kakek sakti ini. Apalagi karena Bok Liong amat terbatas gerakannya, terbatas oleh kekhawatirannya kalau ujung pedangnya mengenai tubuh Lin Lin. Tiba-tiba ia berseru keras dan mundur dengan muka pucat. Kakek itu telah menyodorkan tubuh Lin Lin untuk menangkis sambaran pedangnya. Bok Liong cepat menarik pedangnya dan pada saat itu, tangan kiri Toat Beng Kuai Jin bergerak mengirim pukulan jarak jauh yang membuat Bok Liong terjengkang bergulingan. Ketika ia berusaha bangkit kembali, tubuhnya sudah lemas tertotok dan di lain saat, kakek itu sudah menyeretnya di sepanjang jalan, menjambak rambutnya dan menarik sambil memondong tubuh Lin Lin. Kakek itu memasuki hutan sambil tertawa-tawa. Di bagian hutan yang gelap dan penuh pohon liar, ia melemparkan tubuh Lin Lin ke atas tanah, mengambil akar lemas dari sebatang pohon dan mengikat kaki tangan gadis itu ke belakang. Kemudian ia pun merenggut sehelai sapu tangan dari baju Bok Liong, menggunakan sapu tangan ini menutup dan mengikat mulut Lin Lin. Setelah ini selesai, tangannya bergerak dan terdengar kain robek-robek ketika baju dan celana luar pemuda itu ia renggut secara kasar. Sebentar saja Bok Liong berada dalam keadaan setengah telanjang, hanya sebuah celana dalam saja yang masih menutupi tubuhnya. Tentu saja Lin Lin di samping rasa takut dari gelisah, juga menjadi jengah dan tidak berani memandang langsung, hanya mengerling-ngerling untuk melihat apa yang akan dilakukan kakek gila itu. Hehehe, kau masih muda, jejaka tulen, dagingmu tentu masih gurih. Kakek ini lalu mematahkan batang pohon dengan kedua lengannya yang kuat, mengikat tubuh Bok Liong pada batang pohon atau balok itu seperti mengikat babi saja. Kemudian balok berikut tubuh Bok Liong yang setengah telanjang itu ia palangkan pada dua batang pohon lain sehingga tubuh Bok Liong tergantung. Kemudian kakek itu mengumpulkan daun dan kayu kering di bawah tubuh Bok Liong dan andai kata mulut Lin Lin tidak diikat, tentu gadis ini sudah menjerit-jerit memanggil suling emas karena ia sekarang dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh kakek gila ini. Agaknya kakek gila ini membuat masakan yang paling aneh di dunia ini, bukan panggang bebek, panggang ayam, atau panggang babi, melainkan panggang daging manusia hidup. Bok Liong akan dipanggang hidup-hidup. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara seperti anjing hutan menggonggong. Kakek itu menyumpah-nyumpah, jahanam, mengganggu saja. Ah, terpaksa ditunda dulu sebentar. Ia bangkit berdiri, menepuk-nepuk tubuh bagian atas Bok Liong yang tegap dan berdaging, mengecap-ngecapkan mulutnya yang mengeluarkan air liur. Sayang-sayang, biar ditunda sebentar, hehe. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap mata saja kakek itu sudah lenyap dari situ. Lin Lin takut setengah mati, takut dan ngeri. Mana bisa ia menjadi penonton? Menonton Bok Liong dipanggang hidup-hidup kemudian dagingnya diganyang kakek liar itu? Ia melirik ke arah Bok Liong. Pemuda ini sama sekali tidak bergerak, tubuhnya tergantung di atas balok seperti telah mati, agaknya pingsan. Lin Lin kembali berusaha mati-matian untuk membebaskan diri daripada belenggu akar pohon. Akan tetapi ternyata akar pohon itu istimewa kuatnya. Matanya melirik ke sana kemari, mencari-cari. Ia harus bertindak cepat, harus dapat membebaskan diri sebelum siluman itu kembali, harus mencegah siluman itu memanggang tubuh Bok Liong. Dengan hati penuh kengerian dan ketegangan, Lin Lin menggulingkan tubuhnya ke arah sebuah batu besar tak jauh dari situ. Ia melihat batu itu mempunyai bagian-bagian yang tajam. Karena kaki tangannya diikat, ia hanya dapat mencapai batu dengan cara menggulingkan tubuh, lalu sedikit demi sedikit menggeser tubuh mendekatkan kedua pergelangan tangan yang dibelenggu di belakang tubuhnya kepada bagian batu yang tajam.
Ia menggosok-gosokkan akar yang mengikat tangan itu pada batu sambil mengerahkan tenaga. Benar-benar kuat sekali akar itu, ulet bukan main. Kini ia tidak melihat Lai Bok Liong lagi, terhalang batu. Ada 1/4 jam ia berusaha mematahkan pengikat tangannya dan ia hampir berhasil. Peluhnya bercucuran dan hatinya makin tegang. Kalau sudah bebas dari belenggu, ia akan membebaskan Bok Liong dan mengajaknya melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba Lin Lin merasa tubuhnya lemas, tenaganya lenyap sama sekali ketika ia melihat bayangan Toat Beng Kuai Jin mendatangi dari jauh. Mata Lin Lin terbelalak, harapannya lenyap bagaikan embun terbakar matahari. Tentu saja ia tidak melanjutkan usahanya, malah dengan tubuh terasa lelah dan lemas ia bersandar kepada batu besar itu, menyerahkan nasib ke tangan Tuhan karena dia sendiri sudah tak berdaya. Dilihatnya kakek liar itu dengan gerakan cepat mendatangi, di kedua tangannya membawa 2 potong kayu kering yang digosok-gosok sampai mengeluarkan api. Setelah api menyala dan kakek itu datang dekat, dilemparkannya kayu berapi itu ke tumpukan daun dan kayu yang berada di bawah tubuh Bok Liong. Sebentar saja daun kering itu terbakar. Lin Lin membuang muka, menengok ke lain jurusan, dan tanpa dapat ditahannya lagi matanya mengucurkan air mata. Kasihan Liong Tuako, pikirnya. Hei, kau hendak lari kemana? Tiba-tiba suara kakek itu terdengar dekat dan Lin Lin merasa pundaknya dicengkeram lalu tubuhnya diangkat dan dilempar kembali ke tempat semula. Kakek itu sendiri menjatuhkan diri duduk di atas batu sambil terkekeh-kekeh berkata, "Haha, kau mau melarikan diri? Tak mungkin, bocah tolol. Akar yang mengikat kaki tanganmu itu berlumur racun kelabang hijau, sekali melukai kulitmu kau akan mampus. Kau lihat baik-baik sahabatmu ini. Lihat betapa kulitnya makin lama makin merah diciumi api, makin lama makin matang dan baunya gurih. Hei, kalau sudah masak nanti, boleh kau pilih bagian mana yang paling gurih untukmu? Haha,